Shalom saudara yang kasih Tuhan, Merry Christmas. Suasana Natal yang indah, yang syahdu jangan dirusak dengan kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, sakit hati. Jangan dirusak dengan perkelahian, dengan dendam. Tetapi kita harus mengampuni, kita harus merangkul, kita belajar melayani, bukan dilayani. Tinggalkan rasa ego. Sukacita itu bukan kita menanti itu datangnya dari luar, tapi sukacita itu dari dalam. Kalau dari luar orang memberi kepada kita, orang melayani kita, orang menghormati kita, kita sukacita. Tapi kerap kali tidak sebesar itu sukacita. Orang menghormati, orang memberi, orang melayani, selalu merasa kurang kita. Sehingga tidak ada sukacita. Tapi ketika dari dalam lain dikerjakan oleh Roh Kudus dan oleh firman Yesus Kristus. Sebab itu saudara, kita melayani, kita mengampuni, kita memberkati mereka. Disitulah ada sukacita. Sebab itu mari pada Natal ini jangan sampai saudara peranan Roh Kudus dan firman Yesus itu tidak jalan dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu dia punya peranan penting di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami boleh berjalan di dalam ajaran Yesus Kristus. Biar kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Biar pada suasana Natal, saat Natal seperti ini, biar kami boleh akrab, kami boleh memberikan diri kami untuk dididik, diajar dengan ajaran Yesus oleh Roh Kudus. Bahkan Tuhan, biar setiap kami saat ini kiranya boleh diberi kekuatan kemenangan ketika kami mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan. Bahkan sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus dan Roh Kudus. Saudara, kalau kita melihat tentang Roh Kudus, kita harus tahu apa itu Roh Kudus. Sejak Natal, saudara, dan pada saat sebelum Natal, Roh Kudus sudah berperanan penting. Ketika Maria berjumpa dengan Gabriel, maka Gabriel berkata bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan nama Yesus karena dia adalah anak Allah Maha Tinggi. Anak Kudus, anak Allah. Dia yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Dan Maria saat itu penuh juga Roh Kudus. Ada Roh Kudus, itu malaikat yang bicara. Saat itu kemudian Roh Kudus memenuhi Maria. Dan kemudian kita melihat juga ketika suatu saat Maria itu setelah mengandung dan ketahuan oleh Yusuf, maka Yusuf hendak menceraikannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi? Bahwa anak itu dikandung dalam Roh Kudus. Ini malaikat yang bicara di depan, malaikat bicara kemudian kepada Yusuf, malaikat kemudian juga bicara kepada para gembala di padang, saudara Efrata. Apakah kita tidak percaya, saudara? Bayangkan dalam kejadian sebelum Yesus itu dalam kandungan, Yesus dalam kandungan, Yesus lahir, itu berulang-ulang malaikat datang dan menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, Mesias yang dikandung dari Roh Kudus, bukan oleh keinginan manusia. Sehingga dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang telah mengosongkan kealahannya dan menjadi manusia, sama seperti kita, dan kemudian menjadi hamba dan setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 1 ayat ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Roh Kudus peranannya sangat penting. Biar hari ini saudara kita tidak mengandung dari Roh Kudus, tapi kita manusia biasa. Tapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Bukan kita lahir karena saudara kita dikandung dalam Roh Kudus, bukan. Karena kita manusia biasa. Kita lahir karena keinginan, karena kasih sayang dari ayah dan ibu kita, dan kasih daripada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita kemudian diperhadapkan kepada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar menuju neraka, yang sempit menuju surga.
Oleh sebab itu sempit itu perlu berjuang. Dan jalan sempit itulah ajaran Yesus Kristus. Ketika seseorang mulai masuk di dalam ajaran Yesus, maka seseorang itu akan dijanjikan Roh Kudus. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggulah, nantikanlah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi kuasa Maha Tinggi. Ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan kemudian mereka mulai berjalan dalam Roh Kudus, dalam kekuatan Roh Kudus. Hari-hari seperti ini, saudara, kita ini hanya percaya karena Roh Kudus, tetapi kita tidak berjalan dalam Roh Kudus. Kita hanya percaya oleh karena Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita menjadi percaya. Tapi kita tidak berjalan dalam Roh Kudus. Sehingga mulut kita, saudara, bukan berbicara tentang keselamatan, bukan menyelamatkan orang lain, bukan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kerap kali perkataan-perkataan kita ini berbicara tentang hal-hal duniawi, yaitu kepentingan, kesenangan kita, hobi kita, dan sebagainya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, itu pasti akan bicara tentang hal-hal akan datang, bicara tentang Yesus Kristus, bicara memberikan kedamaian, bicara memberi kekuatan, dan dia pasti berkorban, pasti melayani. Dan terlebih itu, dia pasti memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan tidak mencari hormat manusia, itu paling penting. Tidak seperti sekarang, banyak orang katanya penuh Roh Kudus, tapi mencari kepentingan sendiri, mencari pelayanan, saudara, menjadi egois, menjadi sombong, mengumpulkan harta, mencaci maki orang. Itu orang cuma diberi karunia dari Roh Kudus, diberi karunia, bukan, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu kita lihat ayat selanjutnya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita lihat Yusuf itu adalah orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya, yang tidak gampang mencemarkan saudara, istrinya, mencemarkan orang lain. Saya melihat di akhir-akhir ini banyak orang selalu ingin mencemarkan nama orang lain, mencemarkan nama istrinya, istri mencemarkan nama suaminya, saudara. Anak mencemarkan nama orang tuanya, orang tua mencemarkan nama anaknya, saudara. Jemaat mencemarkan temannya, mencemarkan nama dari pendeta atau pemimpinnya, saudara. Pekerja mencemarkan nama temannya, jemaatnya, dan pendeta mencemarkan nama temannya juga, nama gereja dan sebagainya. Saudara, tidak ada lagi, saudara, kita tidak boleh mencemarkan nama itu. Orang yang tulus hatinya, saudara. Kalau saya melihat di akhir-akhir seperti ini, rumah tangga, gereja hancur karena orang saling mencemarkan nama orang lain. Nah, kalau kita lihat Yusuf, orang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Jikalau saudara, saya melihat satu contoh, seorang istri yang dituduh berzina oleh seorang pemimpin rohani, maka saudara, pemimpin itu tidak menyadari kalau dirinya juga ikut salah, ikut nanggung malu. Tetapi justru saat itu dia mencemarkan istrinya di mana-mana namanya. Padahal bukti 100% belum ada, hanya cuman chatting saja. Ini hal yang tidak baik. Walaupun sesalah apapun juga, pelajari daripada Yusuf. Yusuf yang tulus hati ketika melihat tunangannya mengandung bukan dari dia, karena dia belum tahu kalau itu dari Roh Kudus. Dia mau menceraikannya, saudara, dengan diam-diam karena tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Disitulah kemudian malaikat intervensi turun. Karena dia orang yang tulus, tidak mau mencemarkan nama istrinya, maka malaikat memberi kebenaran bahwa itu dari Roh Kudus, bukan dari hubungan gelap. Itu malaikat yang bicara. Akhirnya Yusuf pun yang mau menceraikannya tidak menceraikannya dan mengambil, saudara. Demikian juga orang yang tulus hati, orang yang tidak mau mencemarkan nama temannya, walaupun itu pun salah, saudara. Tidak mau menggosipkan, menyebarkannya. Saya yakin malaikat Tuhan akan datang dan memberikan kepada dia hadiah-hadiah rohani yang luar biasa. Jadilah orang Kristen dengan ajaran Yesus, biar Roh Kudus dan Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita
kita berdoa. Di dalam nama Yesus, biar setiap kami boleh diubahkan pada Natal seperti ini. Biar kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami, supaya kami bisa mengampuni, supaya kami menjadi tulus, tidak mencemarkan nama siapapun juga. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya diberikan karunia untuk percaya, karunia juga untuk punya karunia roh, tetapi kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara masih membutuhkan doa pertolongan dari Tuhan, silakan dekapkan dua tanganmu di dadamu. Dalam pergumulan, masalah persoalan apapun juga, percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Jika saudara dalam kesulitan maupun sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Ampuni segala musuh kita, ampuni segala keluarga orang yang berbuat salah kepada kita. Biar kasih Tuhan melimpah. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.